Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi setelah sholat subuh 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang terima. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membaca ayat surah Al-Baqarah ayat 267 dan 268, dan kita baca tafsirnya. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, yaitu kekikiran. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Para ikhwah dirahmati oleh Allah, sebelum kita baca tafsir yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan 3 jenis sedekah. Ada yang diterima, ada yang batal pahalanya, dan ada yang tidak ada pahalanya dan tidak sah sedekahnya. Dan 3 jenis sedekah tersebut sudah disebutkan oleh Allah di dalam permisalan-permisalan. Permisalan sedekah yang diterima adalah sedekah yang ikhlas, dan permisalannya seperti sebuah kebun yang rabwah, kebun yang berada di tempat yang tinggi. Rabwah itu tempat yang tinggi. Apabila kebun itu yang berada di tempat yang tinggi itu kena hujan, maka dia akan panen 2 kali. Apabila tidak kena hujan, hanya gerimis-gerimisnya saja, dan kita tahu tempat yang tinggi sangat dingin dan juga subur, maka dia akan panen sekali. Tetap dia panen. Sedangkan yang batal sedekahnya diumpamakan oleh Allah, yaitu seperti seseorang yang mempunyai kebun, dari kebun-kebun yang sangat luar biasa, mengalir sungai di bawahnya, kemudian sebentar lagi panen, ternyata tertimpa angin kencang, padahal besok sudah mau panen. Tertimpa angin kencang dan dia masih memiliki anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini beban bagi dia dari 2 sisi. Yang pertama, dia harus menafkahinya. Yang kedua, anak kecil ini tidak bisa membantunya lagi untuk mengembalikan kebun yang tadi hancur akibat angin. Ada angin, kemudian terbakar. Fahtarakat. Inilah orang-orang, perumpamaan orang-orang yang bersedekah yang dibarengi dengan sikap buruk. Sikap buruk, yaitu sikap buruknya al-man, mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua, al-adha, memberi tapi menyakiti orang yang diberi, baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Dan yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah karena riya. Ini tidak sah sedekahnya dan tidak ada pahalanya sama sekali. Seperti sebuah batu yang licin, di atasnya pasir, kemudian setelah itu disiram air hujan. Dia mengira bahwa air hujan tersebut akan menumbuhkan tumbuhan. Ternyata air hujan tersebut malah mengikis seluruh pasir yang di atas batu licin tadi, sehingga batunya licin, tidak ada tersisa satu pasir pun dan tidak ada tumbuh-tumbuhan satupun. Ini perumpamaannya. Dia sudah di masa tua, tidak dapat pahala, dan anak-anaknya tidak bisa mengembalikan kebunnya itu tadi lagi. Disinilah ada doa yang menarik yang pantas dibaca oleh seorang muslim dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam kitab Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, Allahumma ja'al awsa'a rizqika in alayya inda kibari sinni wa inqidha'i umri.
Ya Allah, jadikan rezekimu yang lebih luas kepadaku ketika aku sudah mulai tua dan umurku sudah mulai habis. Ini doa bagus dibaca, terutama orang-orang yang sudah tua, agar setelah dia mati tidak menyusahkan anak-anak keturunannya. Sebagaimana orang yang bersedekah karena sifat al-man dan al-adha, dia sudah tua, tidak dapat hasilnya, dan anak-anaknya pun tidak terurus karena tidak ada warisan yang dia wariskan. Makanya ini doa bagus. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa inqidha'i umri. Ya Allah, jadikan rezekimu lebih luas terhadapku ketika aku sudah tua umurnya dan ajalku mau mendekat. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa inqidha'i umri. 3 kali sudah ulun ulang. Siapa yang hafal? Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa inqidha'i umri. Hadis ini bagus maknanya, cuma lemah. Ini masalahnya. Dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Tetapi maknanya bagus, dan boleh saja seseorang berdoa dengan seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kenapa saya singgung itu dan membutuhkan waktu 10 menit, buang waktu dan waktu pagi sedikit, karena ada hubungannya dengan ayat yang barusan kita baca. Sifat orang yang bersedekah salah satunya adalah jangan bersedekah dengan harta yang buruk. Harta yang buruk. Harta yang buruk ini bagaimana? Kita akan bahas nanti. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yahuthul bari ibadahu alal infaq mimma kasabu fit tijarat. Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga. Wa mimma akhraja lahum minal ardi minal hububi wathimar, dan sebagian dari apa-apa yang mereka panen dari tanaman, dari bijian maupun buah-buahan. Wa hadha yashmalu zakatun naqdain wal 'urud kulluha al mu'iddah lil bai' wasyira' wal khariji minal ardi wal minal hububi wathimar. Hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud dengan wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari hal-hal yang baik-baik dari usaha kalian. Usaha kita disebutkan dalam beberapa tafsir dan disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu hasil niaga, usaha. Min thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal yang baik yang apa yang kalian usahakan. Usahanya niaga, jual beli. Ya, dan ini penafsiran dari Imam Mujahid rahimahullahu taala, yakni at-tijarah bitaisirihi iyyaha lahum, yaitu hasil niaga. Kenapa? Karena Allah telah memudahkan bagi dia untuk mendapatkan hasil keuntungan dari berniaga. Dan boleh dicatat di sini bahwa bersedekah termasuk tanda kesyukuran. Bersedekah
termasuk tanda kesyukuran. Kenapa? Karena ketika dia bersedekah dari harta niaganya, hasil jual belinya, Allah memudahkan dia berjualan, memudahkan dia dengan modal sekian dapat untung sekian. Bukankah itu kemudahan dari Allah? Kemudahan. Maka dengan kemudahan itu berarti dia dapat nikmat. Nah, agar dia bersyukur atas nikmat itu, sedekahkanlah hartanya. Jadi sedekah itu sebenarnya manifestasi dari kesyukuran tatkala dimudahkan berdagang. Nah, ini garis bawahi baik, menarik ini. Bersedekah sebenarnya manifestasi dari kesyukuran tatkala dimudahkan dalam berdagang. Itu bersedekah. Karena Syekh menyebutkan di sini, yaitu Imam Mujahid menyebutkan di sini, yakni at-tijarah bitaysirihi iyyaha lahum, yaitu berdagang. Ya, yang dimaksud dengan sedekahkanlah dari hal-hal yang baik dari apa yang kalian usahakan, yaitu bersedekahkanlah dari hasil usaha dagang kalian. Kenapa? Karena Allah telah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan keuntungan berdagang. Allah telah memudahkan kita untuk bisa berdagang. Jadi kemudahan macam-macam. Kemudahan bisa berdagang, ada orang yang tidak bisa berdagang. Kemudahan mendapatkan keuntungan tatkala berdagang, ya. Kemudahan dengan modal sedikit dapat keuntungan yang banyak tatkala berdagang. Maka sekali lagi, bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah termasuk dari manifestasi kesyukuran terhadap kemudahan dalam berdagang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini ada juga penulis tadi mengatakan Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga. Sudah kita jelaskan. Dan sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman, dari biji-bijian maupun buah-buahan. Nah, ini adalah pendapatnya Imam As-Suddi, bahwa yang dimaksud dengan hal-hal yang baik yang kalian usahakan ialah wa minas thimar waz-zuru' allati ambataha lahum minal ardh, yaitu hal-hal yang baik yang kalian usahakan, hasil panen ya, dari biji-bijian, dari buah-buahan, pertanian yang Allah telah menumbuhkan untuk kalian di atas muka bumi ini. Mungkin lebih kita luaskan lagi apa yang sudah Bapak catat tadi. Bersedekah manifestasi kesyukuran atas nikmat Allah, bukan hanya hasil dagang, hasil tani juga begitu. Itu termasuk dari bersedekah, termasuk daripada manifestasi kesyukuran atas nikmat Allah. Makanya yang berarti kita ambil pemahaman baliknya, yang sedikit sedekahnya orang yang kurang bersyukur. Nah, itu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini kemudian beliau menyebutkan hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Zakat uang maksudnya adalah seseorang mempunyai uang kertas berharga kalau di zaman sekarang, ya. Kalau di Indonesia ada 100 ribuan, 50 ribuan, 10 ribuan. Nah, ini uang kalau sudah mencapai nisab, batasan terendah yang telah ditentukan oleh syariat, kemudian setelah itu dia sedekahkan, kemudian melalui satu haul, lalu dia keluarkan zakatnya. Itu termasuk daripada menafkahkan harta di jalan Allah dari harta-harta yang baik, maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan. Perdagangan yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan juga termasuk
sesuatu yang wajib untuk dizakati. Nah, para ikhwah, bisa diambil dari perkataan penulis di sini adalah bahwa kalau ada orang bertanya, apa dalil tentang wajibnya zakat perdagangan? Dalilnya ini. Nah, catat itu, ya. Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya zakat perdagangan. Surat Al-Baqarah 267. Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya zakat perdagangan. Mana inti pendalilannya dari ayat ini? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah dari apa-apa yang baik dari sesuatu yang telah kalian usahakan. Ya, ini termasuk di dalamnya hasil perniagaan. Termasuk di dalamnya juga berarti dalil terhadap zakat perdagangan. Ya. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa-apa yang telah kalian yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dari bumi tadi maksudnya adalah pertanian, buah-buahan, biji-bijian. Nah, kemudian penulis mengatakan juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Ini juga berarti dalil tentang adanya zakat pertanian. Adanya zakat pertanian, biji-bijian, buah-buahan. Boleh dicatat, ayat ini juga dalil tentang zakat pertanian dan perkebunan, biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan yang bagaimana? Biji-bijian seperti beras, ya, itu ada zakatnya. Seperti kurma, ada zakatnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi juga ayat ini menunjukkan tentang dalil wajibnya zakat pertanian dan perkebunan, atau lebih tepatnya zakat biji-bijian dan buah-buahan. Di sana ada syarat-syarat, di antaranya buah-buahannya tidak cepat rusak. Maka itu tidak ada zakatnya kalau seandainya cepat rusak. Seperti tomat. Ya, apalagi? Semangka, sayur-sayuran, kan? Biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahannya pun buah-buahan yang bisa lama seperti buah kurma dan semisalnya. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ayat ini wa yadkhulu fi umumiha al-fardhu wan nafl. Termasuk dalam keumuman ayat ini infak yang wajib maupun yang sunnah. Infak yang wajib maupun yang sunnah. Infak yang wajib atau lebih tepatnya sedekah yang wajib disebut apa? Zakat. Sedangkan infak disebut pengertiannya apa? Sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab seperti anak, istri. Maka ini adalah infak. Pemberiannya disebut nafkah, perbuatannya disebut infak. Makanya kalau di masjid-masjid yang kurang tepat menurut saya kotak infak, yang benar adalah kotak sedekah, bersedekah di dalam masjid. Sedangkan infak diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Makanya di sini disebutkan infak yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian penulis mengatakan, wa amara ta'ala an yaqsudu tayyiba minha
wala yaqsudul khabitha wa huwa ar-radi ad-dawni yaj'alunahu lillah ad-duni yaj'alunahu lillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk yang memilih yang baik dari itu semua dan tidak memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi rendah mutunya, lalu mereka sedekahkan karena Allah. Ini tidak benar, ya. Ada hadis menarik riwayat Imam Ahmad. Aisyah bercerita, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhabbin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan makanan berupa biawak Arab. Walam yakulhu walam yanha anhu. Beliau tidak makan, tapi beliau juga tidak melarangnya orang kalau ingin memakannya. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, nut'imuhul masakin, bolehkah kita beri makan ini kepada orang-orang miskin? Maka Rasulullah SAW berkata, la tut'imuhum wala mimma la ta'kulun. Jangan kalian berikan sedekah dari harta yang kalian tidak makan darinya. Sebagian orang karena memang tidak dimakan dikasih ke orang lain. Karena saking rendahnya, buruknya dikasih ke orang lain. Enggak. Coba lihat ayat yang saya baca di rakaat pertama tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian sukai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tut'imuhum mimma la ta'kulun. Jangan kalian berikan makanan kepada kaum miskin dari apa-apa yang kalian tidak memakannya. Kamu aja nggak makan kok ngasih orang, bahasanya gitu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, walau badzalahu lahum min man lahum haqqun alaihi lam yartaduh wa lam yaqbaluhu illa ala wajhil mughadati wal ighmad fal wajibu ikhrajul wasati min hadhihi al asya wal kamali ikhrajul al wal mamnu ikhrajur radi fa inna hadha la yujzi anil wajib wala yahsulu fihi thawabut tam fil mandub. Perhatikan, penulis mengatakan termasuk dalam keumuman ayat ini infak yang wajib maupun yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memilih yang baik dari itu semua dan tidak memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi rendah mutunya, lalu mereka sedekahkan karena Allah. Yang seandainya mereka memberikan barang yang seperti itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pastilah mereka pun tidak akan meridainya. Artinya gini, ada makanan tidak pantas untuk dimakan, kemudian kita berikan kepada orang yang memang dia sangat membutuhkan, tetapi karena makanannya tidak cocok, maka orang ini pun tidak pantas mendapatkannya. Paham maksud saya? Artinya ada orang kelaparan, dia berikan makanan, orang ini sangat kelaparan tapi makanannya sangat buruk, maka tidak pantas diberikan kepada orang yang meskipun dia ini kelaparan. Itu maksud Syekh. Paham ya ini? Kemudian mereka tidak akan menerimanya kecuali dengan kedongkolan dan memicingkan mata. Nerima juga, mungkin karena tidak enak, karena tidak nyaman, nerima juga, tapi karena kedongkolan. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan di tengah-tengah, yang tengah-tengah dari itu semua. Nah, ini Syekh memberikan sebuah solusi. Yang harus dilakukan adalah al-qasda, yaitu pertengahan dalam bersedekah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu murah, pertengahan, ya. Dan yang lebih baik, lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Yang paling dicintai malah dinafkahkan. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah. Beliau punya sifat la yaruddu sa'ilan. Ini sifat ini sangat luar biasa, susah diamalkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang minta, meskipun orang tersebut meminta
sesuatu yang paling beliau sukai. Beliau pernah memakai kain surban, diberi orang dan beliau sangat membutuhkannya. Itu pakaian satu-satunya. Orang ini menunun khusus untuk Rasulullah. Sekali dipakai, ada orang yang berkata, wahai Rasulullah, ma ahsanal libas. Wahai Rasulullah, alangkah bagusnya pakaianmu. Para sahabat, Rasulullah SAW langsung mengasihkan orang tersebut. Padahal beliau membutuhkannya, baru dipakai sekali, diberikan hadiah oleh orang lain, kemudian orang lain itu khusus menunun untuk Rasulullah. Diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai para sahabat marah kepada orang tersebut. Ma ahsana ma fa'alta. Bagus ya kelakuan engkau. Bahasa kita gitu. Bagus mana kelakuan engkau? Kalau bahasa lebih kasarnya, tapi tidak mungkin sahabat mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau bahasa lebih kasarnya, kada tahu dibahasa nih orang. Laqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaduddu sa'ilan. Sungguh engkau mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta. Enggak pernah nolak orang yang minta, terus dikasih. Bahkan ini menyebabkan beberapa orang masuk Islam. Sampai ada seorang mengatakan, saya lupa sahabatnya, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Wahai kaum, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian hadiah seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Pemberian dengan pemberian seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Dikasih kambing satu lembah, kasih, minta lagi, kasih lagi, minta lagi, kasih lagi, sampai habis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adab dalam bersedekah, tidak mengkhususkan harta yang buruk untuk disedekahkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian bermaksud kepada harta yang buruk kalian sedekahkan. Tapi kalau memang tidak sanggup, cari yang pertengahan. Ingin yang lebih baik lagi, cari yang lebih baik, yang paling kita cintai, kita sedekahkan. Dan ini semua memerlukan iman. Ini semua apa? Memerlukan iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari itu semua, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik, dan yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah. Jadi kalau kita bersedekah dengan sesuatu, mengerjakan zakat, maka tidak boleh dengan harta yang buruk. Itu tidak gugur kewajiban zakatnya. Kalau kita bersedekah dengan sedekah yang sunnah bukan wajib, maka tidak ada pahalanya atau berkurang pahalanya kalau bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Jadi dua sisi. Kalau zakat dengan harta yang buruk, maka pada saat itu tidak sah zakatnya, tidak gugur kewajibannya. Kemudian kalau seandainya bersedekah dengan sedekah yang sunnah, maka pada saat itu seseorang tidak berhak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena bersedekah dengan sesuatu yang kurang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada cerita tentang hadis ini. Sebab turunnya hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu kebiasaan para kaum Ansar, mereka kalau panen kurma meletakkan kurma di pintu Masjid Nabawi. Kurma-kurma yang sudah matang mereka letakkan, diikat. Ya, apabila kaum ahlu suffah, diantaranya Abu Hurairah, ahlu suffah itu lapar, maka mereka mengambil kurma itu. Nah, ada orang-orang yang tidak ingin kebaikan, hanya ingin berbuat buruk. Dia gantung kurma yang tidak ada isinya.
atau kurma yang buruk apabila diambil oleh kaum suffah tidak bisa dimakan atau tidak ada isinya, maka turunlah ayat ini. Begitu cerita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ya, walastum biakhidhi illa an tughmidhu fihi. Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah dari hal-hal yang baik yang apa yang kalian usahakan dan dari hasil bumi yang telah kami keluarkan untuk kalian. Dan janganlah kalian bermaksud kepada harta yang buruk yang kalian sedekahkan. Kalian saja tidak mau ngambilnya kecuali dalam keadaan memicingkan mata. Nah, itu para ikhwah dirahmati oleh Allah. Dan ada perkataan menarik yang tentang mengurusi aib sendiri. Kalau Bapak Ibu buka website dakwahsunnah.com, saya kemarin baru perbaiki. Ada prinsip hidup yang menarik saya tulis di situ, yaitu mengurus aib diri sendiri. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mubarak, kenapa engkau tidak pernah berbicara tentang manusia? Padahal di zaman itu sangat diperlukan beliau berbicara tentang manusia. Maksudnya di zaman itu kan zaman periwayatan hadis. Oh, si fulan begini, si fulan tukang dusta, si fulan begini, si fulan begini. Tapi beliau tidak mau berbicara. Kemudian beliau mengatakan, aku saja kalau seandainya aku menyibukkan diriku dengan aibku sendiri, aku tidak ridha, tidak rela. Bagaimana orang lain yang aku menyibukkan diri dengan aibnya? Aku sendiri yang punya aib, aku sibukkan dengan diriku sendiri tentang aibku, aku nggak ridha. Bagaimana kalau ada orang lain yang aku menyibukkan diri untuk menyebutkan aibnya? Maka sama dengan seperti ini. Kita saja bersedekah dan harta sedekah tersebut diberikan kepada orang lain, kita tidak mau mengambilnya. Artinya, kalau ada orang bersedekah dengan harta yang kita berikan kepada orang lain, yang buruk tadi, disedekahkan kepada kita, mau nggak kita mengambilnya? Nggak mau. Bagaimana kalau diberikan kepada orang lain? Paham maksud saya, Pak? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah taala nanti malam kita akan mempelajari tetap Bulughul Maram. Cuma saya ada beberapa tambahan tentang berdakwah, hikmah dalam berdakwah, kemudian pesan-pesan tentang dakwah, terutama mengomentari kejadian yang terjadi beberapa hari ini tentang dakwah sunnah di kota Banjarmasin, agar kita benar-benar tahu porsi berdakwah bagaimana, kemudian berkelakuan dalam berdakwah bagaimana, dan semisal. Mudah-mudahan dalam bentuk atau jumlah yang lebih banyak, lebih manfaat. InsyaAllah tetap kita belajar Bulughul Maram, dan nasihat dalam berdakwah mungkin hanya sekian menit, 10 sampai 15 menit, agar tidak terjadi lagi kekacauan di dalam berdakwah dan menghancurkan dakwah itu dengan sendirinya. Akibat berdakwah tanpa didasari ilmu pengetahuan, tanpa didasari dengan hikmah, hanya bermodalkan semangat saja, akhirnya akan menghancurkan dakwah. Persis bagaimana yang sudah saya katakan kepada para ikhwah, terutama orang-orang yang pernah berbicara dengan saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Silakan. Ada uang kertas, ada uang receh. Kita banyak misalnya punya uang recehan loh. Lalu itu kita sedekahkan, kita raup aja julung lawan sidin. Apakah itu receh yang termasuk yang
katakanlah buruk gitu dibanding kertas. Terima kasih. Ya. Kalau kita perhatikan keburukan dan standar kebaikan adalah pada beberapa sisi. Ya. Barang yang kita sedekahkan dikatakan buruk atau dikatakan baik bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kualitas sedekah tersebut. Ya. Misalkan kita bersedekah baju, kualitas sedekahnya, bajunya bukan yang baju rabit. Kadang ada baju tidak mesti harus baru, dia baju bekas tetapi sudah tidak dipakai karena mungkin bajunya sudah terlalu sempit, bajunya bahalus, kurangnya baganal, tapi masih bagus. Maka dilihat dari beberapa sisi. Intinya sedekah dikatakan bersedekah dengan harta yang buruk bukan karena receh, bukan karena uang kertas, tetapi bagaimana sedekah tersebut kita ambil dari harta-harta yang baik-baik, dari harta-harta yang baik-baik. Jadi bukan karena recehnya, bukan karena kertasnya, ya. Kalau kertas tapi rabit, baikan receh kan. Intinya adalah standarisasi kebaikan dan keburukan bukan pada esensi barangnya, tetapi pada manfaat dari barang tersebut, bermanfaat atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.